Karena itu pangarsa guru agung menyampaikan ulah kabaudku, ulah kagenamku, absen. Ya, sebab yang disebutkan tarekat sebenarnya pengamalan. Tarekat itu pengamalan. Iya tumpang tinih rumus ya. Ilmu yang sering disebarkan oleh para pembicara adalah begini. Ilmu tauhid disebut akidah, ilmu fikih disebut syariah, ilmu tasawuf disebut tarekat. Begitu ya itunya. Hampir rata-rata pemahaman di Indonesia seperti itu pemahamannya. Maka orang yang sudah bertarekat banyak yang merasa saya sudah SMP, syariat itu SD. Jujur ente dah loba dicekok ke mubalik ti dia, mubaligna wawasanana sempit. Jadi si Ikhwan tidak punya saudara dulu. Eksklusif. Oh Pak, banyak Pak yang hadir. Ini kalau pulang ke kampungnya masing-masing nggak kelihatan ini. Bapak di mana Pak? Ranca Ekek. Aya sabaraha urang di dieu ti Ranca Ekek ayeuna? Duaan? Tuh, 3. Sedengkeun jelema di Ranca Ekek sabaraha ribu. Jadi si galau basa teh da seetik ewang ka dieu. Sebenarnya bukan begini tarekat itu Pak. Seluruh umat Islam sadunya itu harus menjadi pengamal tarekat. Belajar zikir tarekat itu fardu ain. Sama dengan hukum sholat Pak. Kalau zikir apapun kalimahnya, la ilaha illallah atau apa, tujuannya mencari pahala, hukumnya sunat. Zikir dengan tujuan mencari pahala. Tapi kalau zikir tujuannya membersihkan kolbu, hukumnya wajib. Ya kurang jelas ya ke umat ya. Kalau mendengar orang lain, naon oi zikir make mursyid teh ento, teh ulah mah. Oh zikir cari pahala, hukumna sunnah. Kamu mau apa? Mau zikir pakai tarekat, pakai mursyid, kalimahnya caranya begini. Oh tama wajib cuy. Jadi wajib ke sakabeh umat Islam kudu diajar zikir tarekat keur ngabersihan hati. Semua umat Islam wajib menjadi murid pengamal zikir bertarekat untuk membersihkan kolbu. Coba diulang omongan saya. Ulah lalajoana mata oge papanghijeung anak. Di lalajoanan hebatnya jeung jajan eta badut ngaranna dipuji-puji, disanjung-sanjung. Kita sedang tolab ilmu, mencari ilmu, nambah pengetahuan. Yang saya sampaikan tangkap. Bawa kaimah, jelaskan. Moal aya nu anti. Saya baru 22 tahun berkhidmat di Suryalaya, menyampaikan Islam secara umum plus thariqat. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang menolak. Teu diturunkeun ti jabatan MUI. Teu dikucilkeun ti NU, henteu. Malah naik deui ayeuna. Jadi salah seorang rois nasional, rois opat gitu, weh. Begabah karek balik kamari ti Pekalongan. Mana rois naon? Punten lain ngahina lain. Jadi karena kemampuan diperlukan oleh orang lain. Bukan salah nu bener aing sorangan. Karek bisa gitu. Saya nggak setuju dengan kawan yang suka ngomong, karena di dalam surat Al-Fatah ada kalimat laqad radhiyallahu terus kali tuna tahta syajarah anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho kepada para sahabat Rasul ketika melakukan bai'ah di bawah pohon. Ayat itu bisa dipakai kaitan dengan talqin zikir, karena talqin zikir juga adalah bai'ah disebutnya. Bisa kerdasar bai'ah. Tapi jangan lantas karena ayatnya laqad radhiyallahu sahaja menugus bai'at
nugas talkin berarti pasti dipikir itu moal aya nu ka neraka jamin surga. Pak, didengar oleh ulama, didengar oleh majelis ulama, teteh sekte mana teteh, aliran mana teteh, ikituan koskus boga surga sorangan. Akhirnya orang yang bodoh nggak mau belajar, orang yang bacaannya rusak nggak mau belajar Quran, orang yang nggak paham tata cara sholat nggak mau belajar fikih. Ini dampak daripada tokoh tarekat yang lebih ke depan cari pengikut gitu. Jadi akhirnya berebut pengikut. Kartos ya. Tegenahnya ngomong namanya. Cenah nyemah enggak. Salira gering ke rumah sakit, mending disuntik, mending dibere petis karesep. Nyeri buteng dibere petis mungkin muncul mana. Datang ke pengajian rek ngubaran diri. Kamu mau balik torekot, tepak ke batur. Jangan. Akhlak guru agung pangarsa Abah tuturkeun urang sadayana. Siapa yang tersinggung oleh pangarsa Abah? Tidak ada. Tidak ada ulama, pejabat, seniman apapun yang tersinggung oleh sikap dan kata-kata guru agung pangarsa Abah. Ai urang mah geuna-geuna teh nyinggung batur. Baik saudaraku. Ya. Buka kitab Tanwirul Qulub. Salah satu sumber Miftahus Sudur adalah Tanwirul Qulub. Jadi kitab Miftahus Sudur buah tangan guru agung pangarsa Abah adalah kumpulan dari beberapa puluh kitab-kitab tasawuf kecil dan besar. Ada Minahus Saniyah, ada Sirrul Asror, ada Puyudatur Rabbani, ada lagi apa itu Nasoihud Diniyah, Tanwirul Qulub. Nah, istilah ilmu tauhid yang di kalangan kita lebih dimunculkan sifat 20 disebut akidah. Ilmu tata cara ibadah disebut syariah. Ilmu tasawuf disebut akhlak. Itu nomenklatur Indonesia, kebijakan Departemen Agama, Kementerian Agama, supaya murid-murid di sekolah mudah memilah ilmu, maka ilmu tentang keimanan disebut ilmu tauhid atau disebut ilmu akidah. Kenapa akidah? Karena banyak kelompok yang nggak mau menggunakan istilah tauhid. Kementerian Agama sebagai lembaga yang memayungi semua bangsa, diambillah istilah yang enak dipakai oleh semua kelompok. Ketika bicara soal aturan cebok, air, wudhu, mandi, sholat, zakat, saum, haji, bab ekonomi jual beli dari sisi hukum, bab apalagi urusan rumah tangga, munakahah, sanksi-sanksi jinayat, perdata pidana dan lain sebagainya, itu disebutnya istilah Kementerian Agama, Departemen Agama adalah syariat. Belajar naon euy? Ya rek belajar tata cara sholat, oh syariat. Persi, sebutlah Persi we nama. Persi Indonesia tanah airku, merdeka, merdeka. Ketika bicara soal urusan kolbu, penyakit kolbu, sifat baik, sifat buruk, oleh Kementerian Agama disebut ilmu akhlak. Kenapa tidak disebut tasawuf?
Banyak kelompok yang tidak senang dengan kalimat tasawuf. Alah na tungtung letah ku ana disebut kelompokna teu diomongkeun ge geus nyaho. Nu bangsa tara kunut anu kitu. Dulur urang teh sabangsa saagama. Mereka tabu terhadap kalimat tasawuf. Tasawuf pasti diarahkan kepada dua, dihukuminya dengan dua, bid'ah syirik. Bagi mereka tasawuf itu bid'ah eueuh ti rasulna, syirik menduakan Tuhan, maka wajib dilarang. Saya sekarang setiap menjelang manakib di pesantren Nagrog suka belajar dzikir 3 hari. Jangan sok ngariring. Karena dalam salah satu kitab di Suryalaya ada Puyudotur Rabbani dan At-Thoriq Ilallah. Ketika kita ditalkin, kita disebutkan sakurang-kurangna pada sholat fardu 165. Kalau sebanyak-banyaknya kan tidak ada batas. Pada 5 juta dzikir, pada 1 juta. Nah, Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Puyudot menjelaskan, sok atuh sekali-kali taekeun kana 100.000 dzikir teh. Setelah dicoba dengan oktav agak sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama, 1 jam itu 3.000. Maka 100.000 adalah kurang lebih 30 jam. Sehari semalam itu 24 jam. Loba kene sesana. Sehari hanya 10 jam. Kalau tidak ada guru agung pangersa Abah yang menepung, yang memblender balung sapi yang begitu keras, dimasukkan ke mesin tepung blender, bisa dimakan oleh bayi. Torekot yang begitu tinggi dan berat ditajdid, diijtihadi oleh beliau, sehingga orang-orang bodoh, malas seperti kita bisa ikut mengamalkan. Itu jasa beliau, Pak. Dengan hormat di perguruan tarekat lain sulit, Pak. Ada perguruan tarekat yang untuk mendapatkan talqin itu harus saum dulu 40 hari baru mendapat talqin, diuji heula nya ante ya murid teh hayangna. Ada yang harus diuji fisik, dijatuhkan di lapangan. Pertama 40 kali jatuh, yang kedua 200 kali jatuh. Bukan informasi, saya pernah ikut kelompok itu. Ngarasakeun kumaha giungna hulu ti beubeut kana tunggul kalapa. Kepala saya jatuh kena ke pohon kelapa, jegu. Rek talqin dikir teh. Beda ka Suryalaya, bring jelema talqin masuk. Yang bersemangat merasa bangga, aku dapat talqin. Tapi yang kurang bersemangat, begitu pulang ke rumah, tepira talqin. Teu make biaya jeung eueuh beratna, barang enteng tuh. Belegugna urang tah. Belegugna Pak Jejen. Urang lah. Itulah Suryalaya. Kenapa saya setelah ikut belajar tarekat di beberapa tarekat, kok sampai puluhan tahun di Suryalaya? Mereka mana ada ya tuh, dah genah. Dulu ketika saya belajar tarekatnya ke Anu, saya nggak berani bawa masyarakat kampung saya ke tarekat yang saya amalkan, sebab sahanu daek dibobot-bobot 200 kali. Saya bawa teman satu orang Sukabumi Punung, gonok Punung teh deh. Mas mal ngiluan cenah naon ripuh aing genyur ngilu dikit. Ketika saya ketemu Suryalaya 2 bus 3 bus ku saya talqin.
Harus tahu itu, sadar itu. Kalau tidak ada jasa beliau di dalam kitab Fuyudatur Rabbani dan kitab At-Thariq Ilallah dan banyak kitab lain, antara lain ada 7 asma, bukan asma bengek, 7 nama Allah. La ilaha illallah itu asmaul husna. Syukuri kalau Anda tahu asmaul husna yang 99, tapi jangan beranggapan bahwa asmaul husna itu hanya 99. Kalau Anda ke Iran, Anda akan ketemu kitab Gausun Kabir. Orang Indonesia nyebutnya Jausan Kabir, sebab orang Iran menyebut jim, gin menjadi ja, Jausan Kabir. Berapa asmaul husna yang diamalkannya? 1000. Saya punya kitabnya dari Sayyid As-Sajjad, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh yang tadi encan tong Kang Ajo diamalkan anak sampai 100.000. Sudah pernah belum? Bisi arek derek di imah maneh pek wae, da teu kudu ijazah deui, teu kudu bebeja deui. Pan waktu talqinna ge sakurang-kurang. Nah, 165. Sakatu aya kamajuan, aya naik-naik tong. Ti abahna ge kitu. Teu pajejen, geus mimiti. Dalam rangka mengpeunan ka kedul teh. Begitu saya mulai baru dulu menggagas khotaman full. Recet. Mana jangan jajan ti abahna. Sama aja dikirnya sakurang-kurangna. Jaharna sekian, hobinya juga saputer tasbih, geus langsung alhamdulillah sayyiduna. Da kapungkur mah di Suryalaya ge dugi ka isyraq bada subuh. Sanes pangersa guru agung males sanes nyaimangkeun jeung murid zaman kiwari. Tapi ulah boga anggapan bahwa TKN itu dikir hobinya cuma sekian. 70.000 hopina. Saya tahu di perguruan lain ada yang mewajibkan dikir hobi itu 2 jam. Dan khusus pada waktu duha. Lain ngagul-ngagul batur. Kalau Suryalaya macet kudu 2 jam sigana orang punung di wae. Ditipung ku guru agung pangarsa apa? Urang ge jadi bisa. Mamam. Ngantong terus-terusan sakit wae atuh. Sing aya sakali-kali mah isedna. Di satu daerah ada kelompok pengusaha, ikhwan pengusaha. Ketika reformasi moneter, bisnisnya kolep, Pak. Saya tidak sebut orangnya, tidak sebut daerahnya. Kode etik, lain nggak bohong. Dalam ruang khusus terjaga rahasia saya akan ucapkan si anu. Dia sering undang saya. Duh Pak Kiai, bagaimana kita ke depannya? Sebab datang ke situ harus pakai pesawat, pakai mobil, waktunya kudu 2 peting. Ya, memangnya kenapa? Beliau mengeluh, bisnis kita gini, properti kolep. Pokoknya rata-rata properti mah jungkir lah. Para pemborong harita. Ada yang biasa sehari-hari pakai Mercy, baby band, BMW, motor Harley dengan serba kekayaan, rumah mewah. Begitu reformasi, celak, naik beca. Saya tahu, saya sudah tua sekarang, dari 58 tahun. Saya merenung, nggak bisa ngomong sebagai orang yang ditokohkan, dituakan, menjawab nya sabar we. Buntu. Saya merenung, biasa we robito ka guru agung. Mah atuh pangersai. Dulur-dulur di provinsi anu. Kita coba ya, barangkali kitu ai kalimat tong sok.
over confident. Oh begini, saya punya amalan pasti. Tong sok itu ikat jelema. Taya sopan santun kita tadi warah mah mau bisa jang. Namun mana yang jadi jelema santun kudu diwarah. Tuh bisa jelema santun ujug-ujug. Tarsan eueuh nu ngawarah kitu. Ngahijina jeung moñ-moñ kalau kudu diwarah jelema. Kita ini agak kurang itu loh. Kurang memperhatikan didikan akhlak. Ai kasebut ahli dikir, wai diuk teu oleh cokor kaluhur bari edeg tuh. Beres dahar nginum dikuak-kuak. Diteleg deui. Ih cek batur. Jijik ahli dikir teh tukang neleg ceuhil. Yang gitu-gitu hati-hati itu harus dikontrol itu. Neangan dongkrak jugil harpun batur keur dahar. Jeung rongeh deh. Kenanya. Ente jangan, bukan untuk sombong dikir itu. Ya saya nyebutkan saya alus dan meureun takabur deh. Ya lumayan lah gitu. Lumayan. Teu dipika sebel batur teuing gitu. Kan ada tambah. Bagaimana dengan agama lain? Sanejan jeung sajen. Jeung naon teh? Jeung bangsa, sejen bangsa. Sanejan jeung sajen sabab tunggal turunan ti. Ya mah ketika diundang oleh umat Kristen, dur ngagogoreng agama batur. Saudara-saudara harus tahu. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar hanya Islam. Agama saudara salah. Cuk batur, wah ieu mah lain incan Pancasila sih. Pancasilat mah. Saya diundang oleh Universitas Parahyangan Katolik atas nama Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Rois milihan saha nu pantes bisa ngomong di lingkungan Kristen Katolik. Akhirnya saya ditelepon dengan aya tugas naon, dah nyarios di mana di Unpar Iraha mungkin tanggal saanu dalam rangka silaturahmi Idul Fitri halal bihalal. Oh, begitu saya ke situ, yang ada apa itu saluhureun pendeta teh naon? Uskup, pastor, ada lagi satu lagi. Kardinal. Ya. Atau bingung ngomong. Sebab saya tahu kalau di Kristen, Protestan ibarat punten mun di Islam mah di Muhammadiyah nah gitu. Katolik mah tasawufna torekatna. Pan nyambung Maka saya bahas tentang kolbu. Gambarnya saya buka. Ada gambarnya tentang, saya bahas tentang kolbu. Saudara-saudara, Idul Fitri kembali kepada kesucian. Yang harus disucikan adalah kolbu. Kita semua punya kolbu. Di seluruh agama pasti memerintahkan agar kolbu itu dibersihkan. Alatnya adalah ingat kepada Tuhan. Kalau bahasa Qur'annya zikir, ingat. Punten, saya nanya lain agul ya. Nyarakot tisu kenapa nona? Tuh. Begitu saya turun dah, cuma sajam saya bicara. Ditarangkep. Rektornya mengatakan begini yang kami bicara. Dawali Songo ngislamkeun agama sejen teh ku kitu bareta. Bukan dengan menjelek-jelekan, tapi dengan membuktikan bahwa Islam lebih dari yang lain. Ieu mah borok-borok jeung agama sejen jeung sasama Islam ge dagdig Dubai. Boro-boro jeung golongan sejen sasama satorekat saguru paseawai. Sili jorekeun sili bubutkeun setena naonna. Pos budak parebut kurupu. Maaf, tidak bermaksud menyinggung siapapun saya. Mau apa sih? Ya, kita punya mursyid. Siapa? Guru Agung Pangarsa Abah. Pas titik. Ya jadi kumaha tuh? Nak kuriweuh.
pamimpin lain maneh mah ulama lain aya jadi penumpang tong sok riweuh teuing mikiran setir kene kru supir konektor ngurus urang menjadi panumpang we atas cing sae jadi tong SMS segala